Selamat siang semuanya, anak kelas 10 yang ganteng dan cantik. Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi di semester 2, walaupun masih pandemi, kita juga harus tetap semangat untuk bisa meraih nilai bagus di pelajaran apa? Sejarah, PKN, gitu ya. Sekarang kita mulai materinya ya. Ya sekarang ibu nggak ngasih materi dulu, maaf. Bukan materi, tapi silabus. Silabus itu apa? Silabus di sini adalah apa saja yang akan kita pelajari di semester 2. Jadi ini silabus semester 2 gitu. Ya. Nanti kalau ada waktu lebih kita flashback ke materi di semester 1. Tuh, karena di silabus ini ya apa namanya bisa saja sudah dipelajari di semester 1 karena di semester 1 kemarin kita terlalu kecepatan gitu ya. Terlalu cepat habis materi dalam satu bab yang biasanya jika tetap muka bisa 2 atau 3 bab. Seperti itu ya. Itulah alasan kenapa bisa materi semester 2 sudah dibahas di semester 1. Nah, sekarang kita lihat ya materi apa aja. Dimulai dari 3.6. Kalau di semester 1 berarti kita sudah melewati 5 bab dari 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, dan 3.5. Nah, kita di semester 2 mulai dari 3.6. Bisa dilihat di situ belajar menganalisis ya ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Jadi ancaman terhadap negara dalam berbagai bidang gitu ya. Dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika gitu ya, dalam lingkup Bhinneka Tunggal Ika seperti itu. Ini nama KD-nya ya, 3.6 atau nama bab lah. Secara sederhananya kalian pahamnya itu bab. Itu bab tentang ancaman terhadap negara. Nah, materinya itu yang pertama indikator ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ini semua ya, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, macam-macam gitu ya. Jadi misalkan ada ancaman terhadap negara dan diselesaikan ya di berbagai bidang. Ancaman terhadap integrasi nasional. Integrasi apa? Integrasi di sini adalah penguatan atau kesatuan gitu ya. Jadi di sini kita bisa bayangkan bahwa materi ini akan kita bahas mengenai beberapa konflik-konflik ya dalam negeri atau luar negeri yang berhubungan atau yang mempengaruhi integritas nasional gitu ya, bisa menjadi ancaman. Makanya ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Nanti ancamannya tuh di bidang ideologi bisa kayak contohnya kalau di zaman tahun 48 ya. Tahun 48 itu ada tuh pemberontakan PKI Madiun. Jadi ini peristiwa itu bagian dari ancaman di bidang ideologi karena ingin mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Begitu Pak, politik, ada ekonomi, sosial budaya itu nanti sepertinya saya akan tugaskan kalian, sepertinya itu belum ya. Kita nanti minggu depan dulu ya kita bahas materinya. Tugaskan kalian apa sih contohnya gitu, ancaman di bidang politik apa, ekonomi apa, sosial apa, sampai kalian benar-benar mengerti. Peran masyarakat untuk mengatasi. Nah, di sini karena ada ancaman, berbagai ancaman di situ, di sini di ini nih ya. Kita harus tahu peran masyarakatnya tuh ngapain untuk mengatasi berbagai ancaman tersebut. Seperti itu ya. Kegiatannya itu kalian nanti akan saya tampilkan gambar atau tayangan video bahkan film dengan seharusnya kalian mempunyai rasa penuh rasa syukur dan atau membaca dari berbagai sumber. Jadi bisa kalian saya tampilkan gambar atau tayangan bahkan video film atau bacaan dari sebuah buku, artikel, bahkan atau media cetak maupun elektronik tentang indikator ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, dan macam-macam.
Setelah mengamati, kamu harus bisa mengidentifikasi ya dan mengajukan pertanyaan dengan menggunakan HOTS. Jadi pertanyaan yang berkelas HOTS ini berarti pertanyaan sudah tingkat kelas 3. Kelas 3 itu maksudnya adalah yang sudah analisis, jadi lebih sulit pertanyaannya, jangan pertanyaan yang di buku ada gitu. Coba cari pertanyaan-pertanyaan kritis, pertanyaan HOTS tentang indikator ancaman ya, tentang materi ya, materi itu tadi. Nah, setelah mempertanyakan, kalian perlu mengumpulkan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dan menganalisis cara kerjasama dan bergotong royong dengan indikator ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya. Nanti kalian kemungkinan bisa diskusi dengan temannya via daring ya. Nih, bekerja sama bergotong royong. Mempresentasikan hasil analisis, jadi kalian ada berapa anak? Ada anak baru nggak? Tidak ya? Jadi ada ada 3, cowoknya 2, cowoknya 3 ya. Cowoknya 3. Oke, ada 6. Kemungkinan 2 gitu ya. Nanti kalian harus mempresentasikan hasil analisis kerja kelompok dan proyek kewarganegaraan secara bekerja sama dan bergotong royong tentang indikator. Nah, tentang materi itu ya. Jadi materinya itu adalah ancaman terhadap negara, penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, dan keamanan, dan lain-lain. Gitu ya. Itu di materi bab 6 gitu. Kalau bab 7 ngapain? Ini terakhir ya. Jadi ada 2 bab. Sepertinya 2 bab. Ada 2 bab yang akan dibahas di materi PKN semester 2. 3.7 itu adalah menginterpretasikan pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kamu harus tahu wawasan Nusantara ya. Pentingnya wawasan Nusantara itu seperti apa. Materi pembelajarannya itu adalah arti pentingnya wawasan Nusantara. Nah itu, apa itu wawasan Nusantara dan arti pentingnya itu apa? Yang pertama, konsepnya, fungsi dan tujuannya, aspek Trigatra dan Pancagatra. Nah itu nanti kita belajar di bab 7 gitu. Serta peran warga negara dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara. Itu ya. Jadi ini arti penting wawasan Nusantara itu ada 4 faktor, ada 4 poin di sini. Kamu harus bisa jawab di situ. Kita belajar nanti di bab 7 ya, setelah selesai di bab 6. Kegiatannya itu adalah mengamati gambar atau tayangan sama seperti yang depan ya, terkait materi, dan kemudian diidentifikasi. Kamu harus mengajukan pertanyaan ya. Jangan kamu iya bu, tapi sebenarnya kamu nggak tahu. Hindari yang hal seperti itu. Biar apa? Kamu biar ngerti ya. Terus selanjutnya adalah mengumpulkan informasi dan menganalisis tentang arti pentingnya wawasan Nusantara. Nah, arti penting wawasan Nusantara itu kan ada tadi di depan. Nah, kemudian dianalisis keempat faktor tadi ya. Menyimpulkan dan mengambil keputusan bersama hasil analisis tentang arti pentingnya wawasan Nusantara. Jadi kemudian nanti kemungkinan saya akan semuanya mengerjakan, nggak kelompok, dan kemudian kalian satu-satu presentasi gitu ya. Oke. Jadi ini kegiatan pembelajaran di bab 7. Udah selesai. Nah, ini adalah silabus atau KD ya, kompetisi dasar yang akan dipelajarin di bab 6 dan 7 semester 2. Oke. Jadi tugas kalian adalah kalian perlu mencatat silabus ini ya di buku catatan, kemudian kirimkan ke saya gitu ya. Yang dicatat apa? Yang dicatat itu KD-nya. Jangan nanya lagi ya. KD itu yang mana? KD yang ini. KD itu ya 3.6, 3.7. Nanti di 3.7 kan ada di slide selanjutnya. Ini aja yang perlu kamu tulis. Jadi, biar nanti itu kamu keingat bahwa materi PKN itu
bab ini aja gitu ya, bab ini nggak jauh-jauh dari bab ini ya, materinya itu ya 3.6 dan ini 3.7. Oke, terima kasih semuanya, semoga kalian dilindungi oleh Tuhan, kesehatan gitu ya, tetap patuhi protokol ya, jangan jalan-jalan yang nggak penting gitu ya. Kemarin saya pernah sakit gitu ya, saya menyesal karena saya suka jalan-jalan gitu ya. Saya nggak mau ini terjadi ke kalian juga. Oke, terima kasih semuanya, selamat pagi, semangat pagi, selamat siang maksud saya itu. Dadah.